Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan selaku kita umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang mana pada hari ini insyaallah akan memaparkan sebuah presentasi yang berjudul Perkembangan Moral menurut Lawrence Kohlberg. Saya sendiri Abdul Fatah Husna dan saudari Tia Latifah. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Yaitu biografi Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg lahir di Brooksville, New York, Amerika Serikat pada tanggal 25 Oktober 1927 dan meninggal pada tanggal 19 Januari 1987 pada umur 59 tahun. Ia menjabat sebagai profesor di Universitas Chicago serta Universitas Harvard. Ia terkenal karena karyanya dalam pendidikan, penalaran, dan perkembangan moral sebagai pengikut teori perkembangan moral kognitif Jean Piaget. Masa kecil Lawrence Kohlberg dilahirkan dalam sebuah keluarga kaya dan belajar di Akademis Phillips, sebuah SMA swasta yang terkenal. Pada Perang Dunia Kedua, setelah menyelesaikan pendidikan SMA-nya, ia mendaftarkan diri sebagai ahli mesin di sebuah kapal perang. Di kapal itu, ia dan teman-temannya sekapal memutuskan untuk membantu orang-orang Yahudi yang berusaha melarikan diri dari Eropa ke Palestina. Mereka berhasil dengan menyelundupkan orang-orang itu di kargo pisang dan dengan demikian mengelabui inspektur pemerintah yang melaksanakan blokade Britania di daerah itu. Selanjutnya, pendidikan dan penelitian Lawrence Kohlberg. Setelah dinasnya dalam perang, ia mendaftar ke Universitas Chicago pada 1948 dengan hasil ujian yang sangat tinggi, dan ia memperoleh gelar sarjana dalam psikologi dalam waktu hanya 1 tahun. Kohlberg terus bertahan di Universitas Chicago untuk melanjutkan ke program pascasarjana dan tertarik pada penalaran moral anak-anak dan karya-karya awal Jean Piaget dan yang lain-lainnya. Ia menulis disertasi doktoralnya di sana pada tahun 1958 yang memberikan kerangka dari apa yang kini dikenal sebagai tahap perkembangan moral Kohlberg. Oke, itulah biografi singkat Lawrence Kohlberg. Selanjutnya, materi yang akan dibahas yaitu pengertian perkembangan moral yang akan dibahas oleh saudara Tia Latifah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral yang disebut dengan immoral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Karena itu, melalui pengalamannya berinteraksi dengan orang lain, misalnya dengan orang tua, saudara, teman sebaya, ataupun dengan guru, anak belajar memahami tentang perilaku mana yang baik yang boleh dikerjakan dan
dan tingkah laku mana yang buruk, yang tidak baik, tidak boleh dikerjakan. Tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, baik akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam tingkah laku. Oleh sebab itu, mereka akan melakukan suatu tindakan di mana tindakan tersebut akan ternilai sebagai tindakan moral yang ternilai baik atau sebaliknya. Di samping adanya perkembangan sosial, anak-anak usia prasekolah juga mengalami perkembangan moral. Adapun yang dimaksud dengan perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Saat anak-anak dilahirkan tidak memiliki immoral, namun mereka memiliki potensi yang siap dikembangkan. Selanjutnya, materi tentang pemikiran-pemikiran Lawrence Kohlberg. Salah satu contoh riset yang menakjubkan di dalam tradisi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran Lawrence Kohlberg. Kohlberg memfokuskan risetnya pada perkembangan moral dan penyediaan teori pentahapan pemikiran moral yang menyempurnakan rumusan awal dalam aliran psikologi kognitif, menyatakan bahwa pemikiran moral seorang anak terutama ditentukan oleh kematangan kapasitas kognitifnya, sementara lingkungan sosial hanyalah sebagai pemasok material mentah yang akan diolah oleh ranah kognitif anak secara aktif. Teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg menunjukkan bahwa sikap moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan nilai kebudayaan. Tahap-tahap perkembangan moral terjadi dari aktivitas spontan pada anak-anak. Kohlberg mengutarakan bahwa konsep moralitas lebih merupakan konsep yang filosofis daripada sekedar konsep tingkah laku. Dengan analisa filosofis Kohlberg sampai pada suatu kesimpulan bahwa struktur esensial moralitas adalah prinsip keadilan dan bahwa inti dari keadilan adalah distribusi hak dan kewajiban yang diatur oleh konsep equality and reciprocity. Terima kasih. Oke, itulah pemaparan dari kelompok kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian atau pemaparan kami kurang begitu maksimal. Selanjutnya, materi perkembangan moral ini akan dibahas oleh kelompok 11. Kepadanya kami persilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.